Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya untuk kepentingan yang sangat agung, yaitu dalam rangka menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian ilmiah. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dan kelak akan menjadi bekal bagi kita semua pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita mencari kebahagiaan dengan kebahagiaan secara fisik. Sebagian kita bangga merasa bahagia ketika memiliki mobil yang mewah. Sebagian kita bangga ketika memiliki pasangan yang ideal. Sebagian kita bangga ketika bisa jalan-jalan baik di daratan maupun di lautan, bahkan mengelilingi pulau. Sebagian kita bangga dengan hal-hal yang berbau duniawi. Tahukah kita, Bapak Ibu sekalian, demi Allah, sebanyak apapun kenikmatan duniawi yang kita peroleh, itu tidak mungkin akan membuat kita bahagia hakiki, bahagia yang sejati, karena sesungguhnya yang akan membuat kita bahagia secara hakiki dan sejati adalah kedekatan kita dengan Allah. Hanya itu, tidak ada yang lain. Yang akan membuat kita bahagia adalah ketika kita dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, kalau kita dekat dengan Allah, maka kita bahagia. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, aku sangat mencintai dirimu. Lalu Mu'adz radhiyallahu anhu merespon pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'adz? Wahai Rasulullah, dan saya, kata Mu'adz, demi Allah juga mencintai dirimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya beliau kepada Mu'adz bin Jabal, beliau berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, aku ingin berwasiat kepadamu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal? Wasiat ini mungkin sering kita dengar, Pak. Tapi kita harus coba mendalami apa kandungan dari wasiat beliau SAW. Apa wasiat beliau kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan setiap kali selesai sholat untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami pertolongan. Untuk apa? Yang pertama, untuk selalu mengingat-Mu. Yang kedua, untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga, untuk selalu meningkatkan kualitas ibadahmu kepadamu. 3 hal ini, Bapak Ibu sekalian, yang akan membuat kita bahagia. Bukan bahagia yang semu, tapi bahagia yang hakiki. Saya mau tanya sama pian, rumahnya Rasulullah SAW dibanding rumah kita, lebih luas rumahnya siapa, Pak? Rumah siapa? Rumah kita. Beliau itu sholat. Ketika sholat, Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan beliau itu menyentuh kakinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Saking sempitnya kamar beliau. Tapi kalau ditanya siapa orang paling bahagia, Nabi SAW orang paling bahagia. Maka kenikmatan batin, Bapak Ibu sekalian, itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan fisik. Apa buktinya? Di dalam surga, Bapak Ibu sekalian, ada kenikmatan yang jauh lebih indah daripada masuk surga. Yaitu kenikmatan apa? Melihat wajah Allah. Nggak mungkin kita bisa meraba wajahnya Allah, Pak. Nggak mungkin. Tapi di dalam hadis kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bisa. Dan itu kata para ulama nikmat batin, bukan nikmat fisik. Dan nikmat batin jauh lebih nikmat daripada nikmat apa? Fisik. Maka 3 hal yang tadi disebutkan di dalam doa ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sumber kebahagiaan kita di dunia sampai masuk surga. Maka para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan dari doa ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau mau doa diawali dengan memujinya. Supaya apa? Supaya doa kita dikabulkan, Pak. Puji dulu, jangan ujuk-ujuk minta. Dengan cara apa? Yang pertama, ini yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian. Awali doa kita dengan Rabbana, apapun permintaannya Rabbana. Atau awali dengan Allahumma, apapun permintaannya Allahumma. Kedua nama ini insya Allah sesuai dengan segala permintaan kita. Tapi kalau al-asma'ul husna yang lain, maka sesuaikan dengan permintaan kita. Contoh, kita meminta rezeki yang halal, maka sebutkan nama Allah ya Razzaq. Kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni diri kita, maka sebutkan ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafir. Kita ingin tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kepada Allah ya Tawwab. Tapi kalau kita tidak hafal itu, Pak, cukup sebutkan Allahumma atau apa tadi? Rabbana. Insya Allah itu sudah mewakili. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali doa kita dengan memuji Allah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan di dalam doa yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu karakter yang keberadaannya itu sebuah keniscayaan harus ada pada diri kita, yaitu apa? Merasa perlu kepada Allah. Merasa apa, Pak? Perlu kepada Allah. Ini sangat penting, Pak. Sebagian kita itu seakan-akan tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala ketika di atas. Tapi kalau sudah di bawah baru minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di posisi senang, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di posisi terdesak, dia baru ingat siapa? Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam segala kondisi, Bapak Ibu sekalian, selalu hadirkan karakter bahwa kita itu sangat perlu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika di atas maupun ketika di bawah, baik ketika longgar maupun ketika sempit, kita butuh. Kita perlu dengan pertolongan
Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu sombong dengan yang kita miliki. Kita perlu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siap insya Allah, Pak. Jangan lupa siapa? Allah. Jangan lupa Allah. Maka setiap hari diingatkan kita itu, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya apa? Jangan pongah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kita perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu hadirkan karakter itu, Pak. Perlu dengan Allah Subhanahu wa taala, firraha wa fisyiddah, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ini kata para ulama rahimahumullah taala. Kemudian yang ketiga kata para ulama, di sini ada 3 amal soleh yang harus kita tingkatkan setiap hari. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai 3 amal soleh ini melemah sampai kita wafat. Usahakan istiqomah sampai kita wafat. Yang pertama kata para ulama adalah zikrika, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu mudah atau susah, Pak? Mengingat Allah mudah atau susah? Kadang mudah, kadang susah. Betul, Pak ya? Tergantung kondisi hati kita. Yang membuat kita susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya nih, Pak. Kita tidak pernah melihat zatnya Allah. Itu salah satu faktor terbesarnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Makanya para ulama rahimahumullah, mereka memberikan trik, cara-cara bagaimana supaya kita mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ahlu sunnah wal jamaah mengatakan seorang mukmin, seorang yang beriman, itu berkeyakinan bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat secara dzatiyah di dunia. Allah hanya akan kita bisa lihat di mana, Pak? Di surga, di akhirat. Maka yang pertama kata para ulama, meskipun kita tidak bisa melihat zatnya Allah, kita masih bisa mengingat Allah. Bagaimana cara yang pertama kata para ulama? Coba ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernah nggak, Pak, kita mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita? Mohon maaf, tadi pagi, Pak, saya cerita saja sama Pian. Ini kisah nyata, ada seseorang sakit kanker usus. Sakit apa? Kanker usus. Sebagian pian insya Allah kenal. Lalu beliau datang kepada saya, Ustadz, bulan lalu saya dioperasi, usus saya habis. Usus saya apa? Habis. Beliau cerita, usus itu Ustadz 1,5 meter katanya. Itu habis punya saya. Awalnya dipotong sedikit, ternyata masih ada kankernya, lalu tumbuh. 6 kali saya dioperasi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bekas operasinya itu sampai dokter bingung, mau operasi mau nyobek yang sebelah mana, bingung. Saking banyaknya bekas jahitan di tubuhnya itu, Pak. Lalu saya tanya kepada beliau, apa perasaan pian, Pak? Ketika pian tiba-tiba divonis kanker usus stadium 2. Jadi awalnya itu, Pak, mohon maaf saya cerita ini, Pak, karena beliau boleh mengizinkan saya untuk cerita seperti ini. Jadi awalnya diare, Pak. Diare kok minum obat yang nggak rampung-rampung gitu, Pak. Nggak selesai-selesai diarenya. Lalu dicek ke dokter, ternyata apa? Terhambat buang air besarnya karena ada benjolan-benjolan di ususnya. Nah, benjolan itu yang disebut dengan apa? Kanker. Stadium 2. Misalnya nih, Pak, pian gitu kan, Pak. Cek, gitu, Pak, langsung stadium apa? 2. Apa perasaan kita? Makanya saya tanya, perasaan pian apa, Pak? Ya awalnya kaget saya. Tapi saya coba menghibur diri. Apa kata beliau? Puluhan tahun Allah memberikan nikmat kepada saya. Masa baru dicoba seperti ini, kemudian saya lengah, kemudian saya lupa sama Allah? Puluhan tahun saya diberikan kesehatan oleh Allah. Apakah karena sakit
yang Allah berikan saat ini di akhir-akhir usia saya. Umur beliau 70-an, Pak. Kemudian saya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya lupa dengan Allah. Tidak. Saya tidak boleh. Saya harus hadapi cobaan ini. Begitu, Pak. Artinya apa? Itu nikmat fisik, Pak. Nikmat batin, bukan nikmat fisik. Fisiknya bermasalah, tapi nikmat batinnya yang luar biasa. Di situ beliau merasakan kenikmatan. Ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Langsung beliau mengatakan kepada saya, Ustadz, hindari Indomie instan. Beliau mengatakan kepada saya, hampir setiap hari makan itu. Ya merek apapun lah, Pak. Plus banyak minum apa? Air putih itu saja. Jangan neko-neko pian makan. Siapa? Nikmat sehat itu luar biasa. Bahkan dia tuh cerita apa? Ganti apa itu namanya? Tempat pembuangan buang air besar itu beliau ganti harganya 65.000 loh, Pak. 65.000. Beliau ganti kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, Masya Allah. Nikmat sehat ini luar biasa, Pak. Jangan kita kufur dengan nikmat ini. Sebanyak apapun masalah kita, selama kita masih sehat, alhamdulillah. Benar atau tidak, Pak? Sampai beliau itu cerita kepada saya, Ustadz, saya mau ngajarkan cucu saya, anak saya, kata beliau, tentang bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kata beliau? Nah, ayo kita main bola. Apa kata anaknya? Pak, saya kebelet. Langsung anaknya ke kamar mandi. Di situ momen yang luar biasa. Dia mengatakan, kamu kebelet bisa merasakan bahwa kamu mau buang air. Saya nggak pernah bisa merasakan lagi kapan saya mau buang air. Itu karena udah dipotong, Pak, ususnya sudah habis. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, coba cek nikmat itu. Kita ini semua yang hadir di sini, insya Allah sehat ya, Pak? Insya Allah sehat ya. Sehat apanya ini? Fisik dan batinnya insya Allah. Kalau batin pian sakit, nggak mungkin ke masjid, Pak. Insya Allah apa? Sehat. Maka Bapak Ibu sekalian, cara yang pertama agar kita itu selalu ingat Allah, meskipun kita nggak pernah lihat Allah, kata para ulama, ingat-ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan suka mengeluh kalau dikasih sedikit, jangan ngelunjak kalau dikasih banyak. Kan begitu, Pak, kaidahnya. Sedikit ngeluh, banyak ngelunjak, itu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang hidup itu pasti diberikan nikmat. Allah yang menjamin. Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah memberikan segala yang kalian perlukan. Semuanya Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, silahkan. Tapi kalian tidak mungkin bisa membilangkannya. Berapa jumlahnya? Tidak mungkin. Innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya manusia itu punya 2 sifat. Yang pertama apa? Zalum. Berbuat dolim. Maksudnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kafar, suka mengingkari nikmat Allah. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Ketika nikmat itu baru datang, bangganya kita, keren saya ya. Kalimat keren itu udah bahaya. Merasa bangga bahwa itu atas kepintaran kita, kecerdasan kita, kepiawaian kita. Itu sudah bahaya, Pak. Itu disebut dengan kafar. Tidak menisbatkan nikmat ini langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini cara yang pertama. Siap insya Allah ya, Pak. Kalau kita sedang futur, sedang males, maka segera. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih apa? Sehat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Makanya tadi, Pak, kalimat yang tersentuh, membuat saya tersentuh itu apa? Allah telah memberikan puluhan tahun kepada saya nikmat sehat. Lalu Allah berikan sebentar di akhir-akhir umur saya sakit, masa saya lupa sama Allah? Itu luar biasa, Pak. Kalau yang ngomong orang sehat biasa saja, Pak. Ini yang ngomong orang apa? Sakit. Itu masuk hati saya itu. Bener ya, Pak. Pas ada banyak masalah lagi, selesai masalah saya. Selesai. Bener lah dunia, Pak. Dunia apa sih masalahnya? Santri kabur biasa aja manusia, Pak. Apa sih masalah kita di pesantren? Alah, cuma kayak gitu, Pak, biasa saja. Yang penting kita di alam barzah ini selamat, gimana caranya? Yang penting kita itu di akhirat selamat dari apa? Api neraka, gimana caranya? Masalah di dunia itu kecil, Pak.
Kecil, pasti ada solusinya. Kalau nggak percaya, yang dikte aja itu HP Pak. Gemini keluar tuh AI Pak. Saya punya masalah ABC sebutkan, itu ada solusinya kok Pak di Gemini itu. Cek aja kalau nggak percaya. Saya pernah Pak, istilah rapat itu kan saya kurang paham kadang-kadang. Saya bilang, saya ingin rapat penentuan kon atau poin. Keluar tuh jenis-jenis rapat, drep keluar. Oh ya, oke, saya paham sekarang. Bahkan bikin website Pak, pakai AI selesai Pak. Asalkan tahu dasarnya. Solusi di dunia ini ada semua. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita terhindar dari masalah di alam barzah sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama. Siap insya Allah ya Pak. Ingat-ingat apa tadi? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau kita merasakan malas ibadah, semakin jauh dari Allah, maka ingat awal penciptaan kita. Ingat awal penciptaan kita. Kalau kita merasa pongah, sombong, baru diberi dikit sudah apa? Sombong. Maka ingat awal penciptaan kita. Saya yakin Pak, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya itu, Utsman bin Affan yang kaya raya itu Pak, itu selalu mengingat awal penciptaan mereka. Yaitu apa? Mereka itu ketika lahir bukan siapa-siapa, nggak pakai apa-apa. Coba saya mau tanya sama pian Pak, ada nggak yang lahir sudah pakai pampers? Lahir kan, lahir. Ya, kemudian biasanya pas lahir nangis atau ketawa Pak? Ada yang ketawa? Ada yang ketawa nggak? Nggak ada ya, nangis kan? Ada yang pakai pampers? Jadi nggak usah repot-repot beli pampers, nggak ada. Semuanya lahir nggak bawa apa-apa. Mohon maaf, telanjang bulat nggak bawa apa-apa. Maka ketika seseorang mengeluh, Ustadz, dulu saya sebelum pensiun, kata dia, wah banyak duit saya Ustadz, ada tunjangan A, B, C, D, banyak tunjangannya. Setelah pensiun, pokok saja dipotong, kata dia. Sabar Pak, itu alamat apa Ustadz? Lama-lama nikmatnya itu dipotong sama Allah, bukan hanya tunjangan yang dipotong. Pendengaran mulai kurang normal, betul Pak? Penglihatan mulai kurang jelas, betul Pak? Tenaga mulai berkurang, nggak kuat lagi kayak dulu. Memang begitu sunatullahnya, diambil pelan-pelan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya adalah ketika kita sakaratul maut, semua nikmat itu diambil sama Allah. Terakhir apa nikmat yang Allah ambil Pak? Apa Pak? Napas kita itu udah berhenti, jantung berhenti berdetak, selesai sudah. Berarti selesai sudah nikmat kita di mana? Di alam dunia. Ganti, semoga dapat nikmat lagi di alam barzah. Lah kita pengennya nikmat hanya di dunia atau berlanjut sampai surga? Itu saja pertanyaannya. Kalau kita ingin hanya mendapatkan nikmat dunia, ngapain jadi orang Islam? Jadi orang kafir mending apa? Kalau sudah jadi orang Islam banyak aturan Mbak. Tapi kalau jadi orang kafir bebas sebebas-bebasnya. Milih mana? Nah ini pilihannya dua loh Pak. Kalau jadi orang Islam banyak aturan. Tapi kalau jadi orang kafir bebas. Nggak ada larangan di Quran. Orang kafir dilarang minum khamr. Ada nggak di Quran? Nggak ada larangannya. Meskipun itu dibahas oleh para ulama. Kalau orang kafir minum khamr, diazab atau tidak? Kata sebagian orang diazab. Tapi nggak ada larangan mereka minum khamr di Quran. Coba cek, kalau tidak percaya tidak ada. Kalau ingin bebas, ya jadi orang kafir. Tapi kalau jadi orang Islam, ada aturan-aturannya. Intinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kita harus pasrah kepada Allah. Apapun yang Allah sampaikan, sami'na wa ta'na. Itu Pak orang muslim. Maka Bapak Ibu sekalian, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah awal penciptaan kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Allah ambil perlahan. Terus Allah ambil sampai apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, napas kita pun diambil sama Allah. Selesai sudah. Berarti pindah kemana? Alam barzah. Coba Pak, siapa yang punya putra putri sudah nikah? Ini hampir semua loh Pak. Ustadz, sebelum putri saya nikah, sebelum putra saya nikah, rezeki saya luar biasa, lancar jaya Ustadz, nggak ada yang anding. Saking lancarnya itu Pak, bahasa kiasnya begitu.
Tapi kenapa ya? Satu persatu nikah. Kok kayaknya duit saya kurang ya? Artinya Pak, pian itu hanya wasilah antara rezekinya Allah dengan anak pian. Pian wasilah. Anak pian satu pergi dari rumah, ya kurang harta pian. Hampir semua begitu Pak. Coba pian cek. Hampir semua. Artinya apa? Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perlahan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada siapa? Kepada kita. Jadi ingat ya Pak, awal penciptaan kita. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk wasyukrika. Selalu apa? Bersyukur. Bersyukur itu sulit atau mudah Pak? Bersyukur mudah diucapkan, sulit dia apa kan? Diamalkan. Alah Ustadz ngomong syukur kayaknya gampang, padahal apa? Sulit Pak. Syukur ini sulit, bener. Kita harus latihan Pak. Sama yang bicara ini sedang latihan sama. Kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan sulit siapa? Bukan saya, Allah yang mengatakan. Saking sulitnya, kalau kita bandingkan antara hamba yang bersyukur dengan hamba yang tidak bersyukur, lebih banyak mana Pak? Yang mana? Tidak bersyukur. Allah yang mengatakan, wa qalilun, sedikit sekali kata Allah. Min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit. Nah, semoga kita termasuk yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bersyukur itu kata para ulama tidak mudah. Akan tetapi ada cara-cara yang disebutkan oleh para ulama agar kita mudah untuk bersyukur. Semoga cara-cara ini bisa kita praktekkan Pak, supaya kita menjadi hamba-hambanya yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, yang pertama, agar kita mudah bersyukur, belajar tunduk. Belajar apa? Tunduk. Makanya saya sering sampaikan Pak, membandingkan antara santri yang latar belakangnya orang tuanya ormas A, orang tuanya ormas B, orang tuanya ormas C, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Saya sering bandingkan. Dan saya perhatikan, rata-rata santri yang melanggar itu diajari tidak tunduk kepada ustadz. Ustadz sama kamu itu sama-sama manusia, ngapain kamu cium tangan? Ngapain? Tapi sebagian kebablasan Pak, bukan cium tangan lagi, ngesot-ngesot sampai Pak. Sampai apa? Sampai ketika pengajarnya itu melakukan satu kesalahan, dia tetap cium tangan. Ini parah juga. Islam itu mengajarkan kepada kita di tengah. Mencium tangan kedua orang tua itu boleh, tidak ada masalah. Mencium kedua tangan ustadz itu boleh, tidak ada masalah. Yang dilarang itu berlebihan. Tidak cium sama sekali haram, ini juga bermasalah. Akhirnya apa? Dia tidak ada rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dia menganggap, ini orang salah, ngapain saya hormati? Ini beda sama saya, Pak. Ngapain saya hormati? Bahaya Pak. Kalau pian memasukkan anak seperti itu ke pesantren seperti itu, yang akan merugi pian sendiri. Kalau nggak percaya, silahkan. Silahkan, kami tahu orang-orang seperti itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita harus di tengah. Adab ini penting. Kalau kita dari TK, SD ngajari anak kita cium apa tadi? Tangan. Lalu masuk sekolah nggak boleh cium tangan. Alamat benar lagi anak pian akan nyerang pian. Lihat saja. Lihat saja. Cepat atau lambat. Saya tidak berbohong Pak. Ada beberapa ini sudah jadi bukti. Teman-teman kita di Banjarmasin masukkan anaknya, pas pulang-pulang sama pamannya, jangankan cium tangan, nyapa saja tidak Pak. Kebetulan begini Pak, bapaknya NU, bapaknya apa? NU. Yang biayai kakeknya masuk ke satu apa? Sekolah. Intinya nggak boleh cium tangan macam-macam. Pulang-pulang bapaknya Pak, yang tahu bapaknya bingung. Kenapa saat anak saya kok kayak nggak respect sama saya sekarang? Ya mungkin di mata anak pian sesat Pak. Saya nggak tahu juga. Mungkin bisa jadi. Kalau mau dikorek bisa jadi itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Adab ini penting.
Adab itu penting sekali. Jangan kita baru ilmunya secuil seujung ini kuku ya kan, jentik itu apa, kelingking ya. Sudah pongah seakan-akan kita yang paling benar. Itu bahaya loh, benar. Hatian tuh nggak kerasa, hati kan kotor, nggak kerasa dia. Makanya kita harus pakai logika kita. Benar nggak sih sebenarnya sikap seperti ini? Benar atau tidak? Sikap ini perlu kita pelajari. Jadi belajar tunduk supaya kita mudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang kerja ini, Pak, mukul mukul kayu, ya kan? Allahu Akbar, tinggalkan sami'na wa ata'na, langsung musik tunduk dia. Nah, beberapa kali saya lihat, Pak, bos-bos besar itu rata-rata rajin sholat, yang rezekinya berkah, benar. Rata-rata rajin sholat. Azan tak azan. Kalau di azan kita azan tak azan, siapa? Masjid. Baru azan, Pak. Azan masjid. Masya Allah. Donatur ya iya, yang ngurusin masjid ya iya, itu luar biasa. Orang seperti ini pasti belajar tunduk kepada Allah. Maka dia mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar mencintai Allah. Dan ini tidak mudah, Pak. Ciri kita cinta sama Allah apa? Kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang kecil yaitu sholat. Mulai dari yang kecil yaitu sholat. Sebagian kita, Pak, sholat itu beban. Sebagian kita menganggap sholat itu beban. Jangan anggap sholat itu beban. Selama kita menganggap sholat itu beban, maka kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena cinta kepada siapa? Allah. Coba kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Allah. Kan sulit, Pak. Tapi kalau kita ditanya, kamu cinta nggak sama istri? Cinta. Gimana caranya? Siang malam saya bekerja, banting tulang. Nah, itu kan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Tapi rasa cinta kita kepada Allah, coba ungkapkan. Mau diungkapkan saya cinta kok sering maksiat, saya nggak cinta takut kafir, kan begitu, Pak. Kita ini masih setengah-setengah, itu jadi masalah. Maka coba Bapak Ibu sekalian, kali lagi, benar nggak kita cinta kepada Allah? Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, belajar mengakui. Ya, ini penting, Pak. Belajar apa? Mengakui. Maksudnya begini, seseorang ketika berbuat salah, akui saja, saya salah. Lalu minta maaf. Simpel kan, Pak? Seseorang diberi sesuatu oleh orang lain, akui saja, orang ini orang baik. Lalu kita berterima kasih. Mudah nggak, Pak? Mudah, tapi sulit bagi orang yang egonya tinggi. Sulit. Ini kelihatannya mudah, Pak, tapi sulit bagi orang yang egonya tinggi. Sulit. Maka kita harus belajar mengakui. Mengakui itu sulitnya luar biasa. Mengakui, oh ini masalah khilafiyah. Akui saja, apa sih susahnya? Oh, kunut subuh itu Imam Syafi'i memang yang mengatakan, akui saja. Jangan yang hilangkan dari kitab, bahaya, Pak. Ada sebagian kita tidak mau mengakui bahwa ini ilmu dari para ulama. Kitabnya, Pak, yang diganti, Pak. Redaksinya dihapus, ini nggak sesuai. Nah, yang ngarang itu nggak menghapus karena meyakini itu benar, lalu dia menghapus itu demi keyakinan Anda. Ngeri sekali cara seperti ini. Pinter sekali Anda. Ini, Pak, mengakui ini penting. Kalau kita berbuat salah, akui bahwa kita salah. Lalu minta maaf. Mudah kan, Pak? Kalau kita diberi, akui orang ini orang baik. Lalu kita berterima kasih. Siapa atau tidak, Pak? Mengakui ini berat loh, Pak. Tidak mudah. Mengakui ini berat. Benar. Saya sering katakan kepada teman-teman saya ya di pesantren, saya nggak paham IT. Saya nggak paham kelistrikan motor, saya nggak paham. Tapi saya sebagai pemimpin manggil orang-orang yang paham. Jadi pian kalau tanya masalah ini jangan ke saya, tanya ke dia. Ya saya akui memang saya nggak paham. Tapi kalau cuma ngatur biar pian-pian tertib, saya bisa. Tapi kalau disuruh ngajari IT, suruh ngajari kelistrikan motor, saya nggak bisa. Saya akui mah nggak bisa. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, apa kata beliau? Antum a'lamu bi umuri
dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Akui. Susahnya apa, Pak? Mengakui. Kita bukan bidangnya. Ada Pak orang jadi pemimpin seakan-akan paling tahu semua, Pak. Wah, ngeri orang seperti ini. Ditunjuk jadi apa? Pemimpin seakan-akan paling tahu apa? Semua. Ditanya ini jawab, tanya jawab. Apa susahnya mengatakan saya belum paham? Nanti tak tanya yang sudah paham. Atau kita tunjuk orang yang apa? Betul. Tugas pemimpin itu bukan menguasai semua, tapi dia yang mengkondisikan, dia yang ngatur, itu saja, Pak. Tanggung jawab ada di dia. Pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Sudah selesai. Maka belajar mengakui. Nabi SAW, Pak, itu pernah mengajarkan kepada kita agar kita mudah mengakui kesalahan. Turun ayat. Itu apa? Abasa wa tawalla. Juz berapa ini? 30. Abasa wa tawalla itu pian tolak, Pak. Artinya Nabi bermuka masam dan berpaling. Menurut pian ini pujian atau celaan? Ini celaan untuk Nabi SAW. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nabi Muhammad SAW itu didatangi seseorang yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dalam kondisi apa? Beliau sedang berdakwah. Di depannya ada siapa? Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy. Abdullah bin Umi Maktum buta. Ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi berpaling dan bermuka masam. Umayyah bin Khalaf tidak melihat wajahnya Nabi. Karena Pak, Nabi berpaling. Umayyah saja Pak yang bisa melihat, itu tidak melihat bahwa Nabi itu bermuka masam, bahwa Nabi itu berpaling. Apalagi yang buta. Siapa tadi? Abdullah bin Umi Maktum berpaling. Umayyah bin Khalaf di sini, Abdullah bin Umi Maktum di sini. Nabi berpaling, nggak ada yang lihat. Bisa nggak kira-kira Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah kali ini saja ayat ini jangan diturunkan, balik lagi jangan diturunkan, malu saya. Kan bisa Pak sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Umayyah bin Khalaf nggak tahu Nabi bermuka masam. Ya Pak? Abdullah bin Umi Maktum juga tidak tahu Nabi berpaling, tidak tahu. Semua tidak tahu. Sedunia ini nggak ada yang tahu kecuali Allah dengan Nabi Muhammad SAW saja. Bisa Nabi minta, ya Allah, ini aib untuk saya, ya Allah. Nanti marwah saya turun dong di hadapan umat. Gimana ya Allah? Masa ayat tentang celaan saya disebutkan, disuruh nyebarkan, marwah saya turun. Marwah itu apa ya Pak? Marwah itu apa? Wibawa. Gimana wibawa saya? Masa Nabi pernah salah? Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW justru berterima kasih. Wah, luar biasa Pak dia itu. Berterima kasih kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Tahukah Pak? Abdullah bin Umi Maktum itu kan buta. Kan pernah mendengar nama beliau Pak? Beliau itu kan muazzinnya siapa? Rasulullah SAW. Tukang azan kok buta? Di zaman itu Pak, nggak ada jam. Benar nggak Pak? Nggak pakai hisab kayak sekarang di zaman itu. Di zaman itu pakai apa? Pergerakan matahari. Kalau fajar berarti fajar shodiq atau fajar kadhib dilihat. Oh ini masih kadhib, berarti belum masuk saat subuh. Oh ini udah fajar shodiq. Pertanyaannya, Abdullah bin Umi Maktum itu buta Pak. Dari mana beliau tahu ini waktu sholat? Dan kenapa Nabi menunjuk beliau? Abdullah bin Umi Maktum untuk menjadi muadzin. Bukan muadzin sebelum subuh loh Pak. Muadzin ketika masuk waktu subuh. Karena sebelum subuh itu siapa? Bilal. Itu kalau salah sedikit saja Pak, sesat itu Pak. Jadi muadzin itu jangan sampai salah Pak. Azan. Pernah kejadian Mbak di pondok kami dulu. Ketika mau sahur, kalian tahu azan jam 2 malam. Azan jam 2 apa? Malam. Wah, satu pondok bingung. Waduh, belum sahur. Satu pondok belum apa? Sahur. Kemudian ada yang lari ke tempat makan. Karena kan ada yang berpendapat kalau masih azan masih boleh apa? Makan. Padahal ini pendapat yang keliru juga. Tidak boleh. Lari Pak. Pas sampai ke tempat makan belum buka. Wah udah tutup cepet banget kata dia. Habis itu dilihat jam di masjid tuh masih jam berapa? 2. Yang salah siapa? Yang azan. Ternyata yang azan tuh lindur, ngiko Pak. Yang azan ini ngiko, dia lihat jam itu salah. Dikira jam berapa? 4 sekian, ternyata masih jam mungkin ya 2:04 begitu. 2 terus 4. Wallahu alam gimana. Pokoknya dikira udah apa? Masuk azan. Bagian satu pondok. Nah sekarang Abdullah bin Umi Maktum, beliau itu buta Pak.
Kenapa Nabi tunjuk sebagai muazin? Salah satu penyebabnya adalah karena beliau yang menunjukkan kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah turun ayat abasa wa tawalla. Lalu yang unik, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Madinah, Pak, untuk perang. Untuk apa? Untuk perang. Siapa yang ditugaskan untuk menjaga Madinah? Abdullah bin Umi Maktum. Wah, keren, Pak. Orang yang buta jadi wakilnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Para ulama mengatakan karena Rasulullah SAW berterima kasih atas jasa Abdullah bin Umi Maktum. Karena sebab beliaulah kemudian turun ayat abasa wa tawalla. Apa pelajaran terpenting dari ayat ini, Pak? Akui saja kalau salah, nggak usah berbelit, nggak usah apa? Berbelit. Itu yang sering saya ajarkan kepada teman-teman asatidzah. Mas, kenapa telat? Ada yang berbelit-belit Pak awal-awal, begini. Saya bilang, apa sih susahnya? Yang bilang, minta maaf Ustaz, saya salah, saya tidak akan ulangi lagi. Selesai. Berbelit-belit Pak, tadi begini ban motor. Kenapa susahnya? Maaf Ustaz, saya salah. Saya tidak akan ulangi lagi. Selesai. Belajar untuk mengakui bahwa kita itu kalau salah ya minta, kalau diberi ya terima kasih. Siap insya Allah Pak? Siap insya Allah? Ya baik, kalau siap semoga Pak ini bisa didengar kepada semua pimpinan DKM, pimpinan PCM, PDM, PWM termasuk. Lihat kira-kira yang dipimpin ini maju nggak sama saya. Terus dia lihat, oh ini ada orang-orang bagus. Meskipun dia dulunya simpatisan. Meskipun dia tidak ada gelar profesor, tidak ada gelar doktor. Tapi orang ini bangun masjid jadi Pak. Orang ini menggerakkan massa luar biasa. Orang ini punya kualitas. Orang ini ABC. Meskipun dia tidak lahir dari ormas ini. Dia lihat ini punya kemampuan. Saya ingin ormas ini maju. Bukan membesarkan nama saya. Itu harus ada Pak. Dalam setiap pemimpin. Harus ada. Sebagian mohon maaf, saya tidak berbicara tentang siapapun. Ada Pak, pemilihan DKM kan tahu Pak. Ini dari A1 langsung saya dapat. Pemilihan DKM itu luar biasa. Ada masjid besar. Cara milih DKM-nya gimana Pak? Dikumpulkan, dikasih laptop satu-satu. Kata dia, pilih saya ya. Pilih saya. Memang pilihan itu apa sih yang dicari jadi DKM masjid? Pilih saya, kasih apa tadi? Laptop. Awas jangan sampai pemilihan ketua seperti itu Pak. Nggak akan maju ormas seperti itu. Nggak akan maju. Orang kompeten itu banyak. Kenapa kita milih yang tidak kompeten? Nggak akan maju kalau seperti itu. Jangan sampai kita merusak organisasi kita dengan pemilihan-pemilihan seperti itu. Jangan sampai. Biarkan semua orang milih. Ini orang bagus. Jadikan dia. Karena banyak Pak. Karena kita ini sekarang Bapak Ibu sekalian di masa yang menjadi potret pemerintahan kita kan begitu. Maka ini adalah kemunduran Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat mudah apa tadi? Mengakui orang lain itu hebat, mengakui orang lain itu punya apa? Prestasi. Harus kita akui. Kalau tidak ya kita nggak akan maju. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, udah azan ya, Pak? Belum. Lanjut Pak ya. Sampai jam berapa kita lanjut? 9. Wah, kelamaan. Oke, baik. Kita lanjut Pak ya, 1 menit lagi. Yang terakhir. Nah, yang terakhir Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita wa husni ibadatika. Apa artinya husni ibadatika? Ibadah yang berkualitas, bukan hanya kuantitas, berkualitas. Sebagian kita mohon maaf, kalau yang sunnah-sunnah ramai. Tapi kalau yang wajib-wajib sepi. Ini kebiasaan kita. Lah, sunnah lawan wajib menang mana Pak? Wajib. Saya pernah Pak ke Banjarmasin. Ini cerita saya alami. Naik motor sampai masjid besar Pak. Sana full kendaraan, darah Trisakti full, dari Pal 1 juga full, sana full semua. Saya nggak bisa lewat Pak. Sampai musola udah selesai sholat. Ditanya, Ustaz dari mana? Ya saya berangkat dari Banjarbaru jam 5 sama gitu. Biasanya 40 menit sampai kan ya. Saya biasanya 40 menit Pak kalau naik motor, kecepatan 80. Ya itu masih ringan lah 80. Kurang cepat Pak. Biasanya 90 100 yang masih bisa NMAX gitu kan.
Itu sampai mereka bingung, Pian itu dari mana, kenapa telat? Biasanya nggak pernah telat. Saya bilang, nggak tahu, saya itu tadi lewat satu masjid, parkiran full di mana-mana Pak. Nggak bisa lewat saya. Lalu dilihat sama jamaah. Oh, malam nisfu Sa'ban. Makannya apa? Penuh padat. Tapi enggak Pak, seperti itu biasanya Pak. Saya lewat kosong-kosong saja, Jumatan pun enggak seramai itu. Tapi Masya Allah, itulah potret kita sekarang Pak. Yang sunnah-sunnah kita up, ya Pak. Tapi yang wajib-wajib kita lemah. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, wa husni ibadah, kualitas ibadah. Perhatikan yang wajib dulu, yang sunnah nanti. Yang wajib kita perbaiki. Jangan fokus yang sunnah, yang wajib dilupakan. Yang benar, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah juga dilaksanakan. Kalau belum mampu melaksanakan dua-duanya, fokus yang wajib. Itu yang diajarkan di dalam syariat kita. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Bapak Ibu sekalian, beliau pernah mengatakan, amalan itu Pak, tidak mungkin bisa berkualitas. Tidak mungkin, kecuali kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita di komunitas yang kalau mau ngapa-ngapain selalu ini ada dalilnya nggak ya? Ini ada perkataan ulama nggak ya? Hati-hati kita, betul hati-hati. Hadisnya ini lemah atau kuat? Ada di benak kita itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka memuji Allah Pak kita. Harus puji Allah, Alhamdulillah. Karena sebagian komunitas itu sangat meremehkan masalah-masalah seperti itu. Mau lemah ke hadisnya, mau palsu pakai pokoknya. Sudah yang penting sampaikan ke jamaah. Dia nggak cek dulu. Kalau kita di komunitas yang hati-hati, maka bersyukurlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dua syarat yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad agar ibadah kita apa tadi? Berkualitas. Dan saya tambah ini dari saya Pak ya, supaya kita akur. Yang ketiga, sesuai dengan pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini penting juga. Jangan sampai, mohon maaf, gara-gara bismillah dikeraskan, dengan bismillah dia apa? Sirkan, lalu kita musuhan. Jangan sampai. Ya Pak ya, jangan sampai ada teman kita dari Muhammadiyah, loh kenapa Pian sholat subuh di masjid NU? Loh, ya terserah dia tuh mau di masjid mana. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kalau dia sholat di masjid Muhammadiyah, kunut sendiri, error orang ini Pak. Attitude-nya nggak ada, orang ini attitude-nya nggak ada. Jangankan jauh-jauh seperti itu Pak. Pian sholat di masjid sini, duduknya di tahiyat akhir, yaitu sholat apa? Subuh ketika jadi imam gitu Pak, bukan makmum. Pian duduk tawaruk, pian nggak ada adab. Nggak ada punya adab Pian. Ini organisasi punya warna. Kalau 2 rakaat sholat subuh jadi imam, maka duduknya apa? Tawarruk, bukan iftiros. Ustadz lebih kuat iftiros, kata siapa? Menurut Imam Syafi'i kuat tawarruk, menurut Imam Ahmad kuat apa? Iftiros. Terus yang benar yang mana? Nah itu dia, kita nggak tahu. Dan dua-duanya sah, tidak ada masalah. Tapi yang jelas salah adalah yang tahu di Masjid Muhammadiyah warnanya adalah apa? Kalau 2 rakaat duduknya apa? Tawaruk, pian pakai iftiros, memang nggak ada adab pian. Nggak punya attitude sama sekali. Itu menunjukkan literasi pian itu sangat lemah. Pian harus banyak belajar. Jadi pahami kan? Nah ini penting Pak ya. Jadi kita harus membedakan ini warna. Ini masih bisa apa? Ditoleransi. Harus kita bedakan. Yang nggak adab lagi Pak, teman NU sholat di masjid apa? Muhammadiyah. Nekat kunut subuh. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman. Wah, Ustaz NU ya, apal apa? Ya enggak gitu juga Pak. Ya. Kita kan dulu persolatan yang ngajari orang NU udah Pak. Siapa yang nggak apal doa kunut? Allahumma rfa'annal bala'a wal waba'a wal amrad. Ingat ya Pak? Terus kita benci sama guru-guru kita. Sampai kemarin tuh Pak, ada yang wafat, kakaknya Ustaz Rizal Rahman. Namanya Mas Arif Rahman, saya bilang. Arif Maulana, Arif Rahman. Jadi beliau itu ada videonya Pak, meninggal kalau nggak salah setelah sholat Isya. Meninggal. Saking kagetnya Ustaz Riza itu, beliau libur kajian sepekan Pak. Beliau lebih siap meninggal ibunya itu karena memang sakit. Ini kakaknya nggak sakit apa-apa, meninggal. Yang unik, ini diposting sama teman-teman. Mohon maaf ya, saya sebutkan bukan untuk menyinggung. Teman-teman salaf diposting.
Karena ada bagian di situ. Pertanyaan saya cuma satu, Mas Arif Rahman ikut hisab atau ru'yah? Itu saja. Ini Muhammadiyah Bang, berarti dia sesat nggak? Coba dijawab, nggak bisa jawab. Ada orang husnul khotimah itu Pak, bukan karena komunitas pian, bukan. Pian di komunitas manapun, kalau amal pian tidak baik, tidak akan husnul khotimah. Tapi kita di komunitas manapun, kalau amal kita apa? Baik, insya Allah husnul khotimah, itu kaidahnya. Jadi jangan fokus kita di ormas mana, jangan fokus kita di komunitas mana, tapi fokus pada kualitas amal kita. Nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab. Ada juga Pak, meninggal pas sholat. Ada videonya itu Pak. Pas sholat itu ada videonya. Yang posting teman saya juga, orang salaf. Saya tanya, itu di masjid salafkah atau masjid apa sebenarnya? Imamnya itu salafika, Muhammadiyah. Nggak bisa jawab, karena bukan salaf. Nggak bisa jawab. Artinya apa? Saya bertanya seperti itu supaya kita itu terbuka wawasannya. Kita selamat bukan karena komunitas kita Pak, tapi karena apa? Amal kebaikan kita. Jadilah orang yang longgar menghadapi perbedaan-perbedaan. Ada fokus pada ranah kita, pada kualitas kita. Jangan kita masuk pada ranah-ranah yang kita tidak pahami. Kalau itu menurut kita mungkar, diam selama kita tidak tahu. Udah diam aja. Gak usah berdebat. Yang penting saya bisa tahajud, yang penting saya sholat jamaah, yang penting kajian saya ikut, mau Ustadz A, Ustadz B terserah. Pokoknya kalau ada yang kayaknya leneh gitu Pak, tulis. Misalnya, yang ikut kajian saya semuanya pasti masuk surga. Tulis, wah ini Ustadz nyelah ini. Coba ada nggak dalilnya? Oh nggak ada. Berarti Ustadz ini salah dalam masalah ini. Kan kita bisa berpikir. Belum duduk sudah takut, gimana kita berpikir? Itu masalahnya. Saya dipahami ya? Baik, Alhamdulillah. Semoga Bapak-Ibu sekalian, 5 faidah tadi bisa kita amalkan. Jangan lupa kalau doa Allahumma, kemudian merasa perlu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, tadi sudah kita sebutkan cara-caranya. Ingat nikmat Allah, nikmat sehat, luar biasa. Ya, nikmat awal penciptaan, diambil pelan-pelan, pensiun diambil tunjangan. Itu semua cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita selalu bersyukur kepada Allah wa syukrika. Dan terakhir, gimana caranya agar ibadah kita berkualitas? Bisa difahami insya Allah? Baik, Alhamdulillah. Semoga tidak ada kata-kata yang menyinggung. Jika ada, kami mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.